Shalom, renungan dari pembacaan Wahyu pasalnya yang ke-6 ya. Dan kemarin di pasal 5 kita membaca situasi yang terjadi di surga dan di sekitar tahta Allah ya. Dan di Wahyu 6 ini ya kita sekarang pindah dari ruang tahta surga ya menuju penghakiman atas bumi ya. Dan kita nanti akan lihat bahwa gulungan kitab yang disegel atau dimeterai, ada 7 meterainya, satu persatu dibuka ya oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya yang membukanya. Dan ini adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus sendiri sebut sebagai permulaan penderitaan di Matius 24 ayat 8 ya. Tapi tema atau pusat dari Wahyu 6 ini, walaupun nanti kita akan baca ceritanya mengerikan bagi orang yang belum percaya, belum ditebus oleh darah Yesus ya, tapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita hanya melihat dari atas ya, seperti Yohanes, dia melihat apa yang terjadi setiap meterai dibuka ya. Dan nanti kita akan perhatikan ya bahwa di pasal 6 ini ya pusatnya adalah Tuhan Yesus, dan semuanya terjadi karena seizin Yesus Kristus ya. Kita langsung Wahyu 6, judulnya ke-6 meterai pertama dibuka. Ayat 1, maka aku melihat anak domba itu ya. Dimulai dengan anak domba ya, ini sangat penting sekali. Saya percaya penghakiman itu enggak sesuatu yang asal-asalan atau random, tapi ini penghakiman sekalipun berpusat pada Yesus ya, pada kebenaran, pada rencana dan rancangannya. Membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru ya, mari ya. Mungkin suaranya nggak kayak gitu ya, dibilang bagaikan bunyi guru ya. Jadi di sini Yohanes diajak untuk menyaksikan apa yang akan terjadi ya pada saat meterai pertama dibuka ya. Ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan ya. Kalau bahasa Inggris saya lebih suka karena dibilang to conquer ya, menaklukkan, dan dia menang gitu. Dan di sini kita lihat meterai pertama dibuka ya, ternyata seekor kuda putih, dan yang menungganginya memegang sebuah panah dan dikaruniakan mahkota ya. Tuhan Yesus itu nggak dikaruniakan mahkota ya, dia yang memberi, yang mengaruniakan mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang ya. Bahasa Indonesia kalau saya baca ini agak-agak rancu ya. Jadi kesannya penunggang kuda putih ini sepertinya Tuhan Yesus, tapi ini bukan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nggak pernah memegang panah ya, dia pegang pedang ya, bukan panah ya. Dan di sini dibilang katanya kuda putih ya. Saya percaya ya ini berdasarkan juga dengan Bible commentary yang saya baca ya, di mana kuda putih ini adalah antikris itu sendiri ya. Dan dia membawa great deception ya, atau damai yang sementara, damai yang palsu ya. Dan ya pokoknya ini bukan Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang bilang katanya inilah Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus? Dia yang buka meterai gulungan, terus datang kuda putih ya. Memang kalau dilihat warna putih sepertinya warna yang suci, yang kudus ya.
Tuhan Yesus sendiri kasih jubah putih, ya. Tapi ini adalah antikris karena dia akan menaklukkan dan dia akan menang, ya. Ayat ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang selanjutnya, yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," ya, "dan majulah seekor kuda lain." Jadi meterai yang kedua dibuka, ya. Yohanes diundang. Yohanes lihat, ya, dikasih, saya nggak tahu, mungkin dikasih lihat kayak kalau ada film-film bola kristal dikasih lihat apa yang terjadi, mungkin ya. Tapi saya yakin mungkin big screen TV, kita nggak tahu, ya. Tapi inilah sesuatu yang terjadi saat setiap meterai dibuka. Ada kuda baru yang muncul, dan sini adalah kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar, ya. Di sini sebenarnya bayangkan, kuda merah padam, ya, dia dikaruniakan. Jadi kuda merah padam ini sebengis apapun dia, sejahat apapun dia hanya bisa melakukan itu kalau dikaruniakan kuasa, diizinkan Tuhan Yesus, dan ini dia diizinkan, ya. Ini ada yang bilang katanya ini konflik global, ya, yang udah nggak terkontrol lagi, dan kalau kita lihat di sini dibilang dia mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh, ya. Bayangkan, damai diambil, dan apa yang terjadi, kejahatan jadi semakin widespread, ya bilangnya, semakin meluas, dan ini pun seizin Tuhan, dan luar biasa, ya. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus yang powerful, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Tanpa Tuhan Yesus, ini penunggang kuda merah padam ini nggak bisa apa-apa, ya. Haleluya. Ayat kelima, dan ketiga anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya, dan ini luar biasa, ya. Kuda hitam, ia megang timbangan, neraca timbangan di tangannya, ya. Dan dibilang katanya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, sedinar itu sebenarnya gaji satu hari. Tapi juga dibilang, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Siapa yang berkuasa? Bukan penunggang kuda hitam ini, tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang gak boleh dilakukan, ya. Secupak gandum, ya, harganya, gandum itu kan murah, ya. Penghasilan satu hari, ya, luar biasa. Ini ngomongin inflasi yang udah nggak terkontrol lagi, inflasi yang mengerikan banget. Untuk beli roti aja perlu gaji satu hari, ya. Wow, amazing, ya. Ngeri banget, ya. Dan tapi kita lihat, ya, dibilang jangan rusak minyak dan anggur. Ya, minyak dan anggur itu ini sesuatu yang berharga dan mahal, ya. Giliran roti dan jelai itu harganya tuh meroket, sedinar harga gaji satu hari, ya. Jadi kebutuhan dasar itu semakin sulit, semakin mahal, tetapi hal-hal yang mewah itu selalu ada, gitu. Dan ini kita bisa lihat ada kesenjangan sosial, ya. Dan pastinya banyak orang-orang miskin yang akan menderita, ya. Dan orang-orang kaya masih tetap aja foya-foya, ya. Dan ini
inilah yang terjadi saat kita em, apa tidak lagi mau terima Tuhan, ya. Semuanya jadi nggak stabil, ekonomi, moral juga, secara sosial juga, ya. Eh, dan kita lihat perang, kelaparan, ini semua dari karena orang-orang memberontak sama Tuhan, ya. Wow, ngeri banget. Bagi orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus, ya ini sesuatu yang mengerikan. Tapi bagi anak Tuhan seperti Yohanes, kita hanya melihat dari atas. Dan ketiga, ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa. Sekali lagi, siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus. Tanpa kuasa dari Tuhan Yesus, ini kuda hijau kuning ini dan penunggangnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Wow, ini pandemik COVID nggak ada apa-apanya nanti nih dibanding uh, penunggang kuda hijau kuning ini yang akan lakukan, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, inilah ini kita ngomongin di sini perang dan dampaknya kelaparan. Ya, udah jelas kematian di mana-mana. Bahkan di sini dibilang katanya seperempat dari bumi itu akan mati, ya. Wow, ngeri banget ya. Dan akan ada mati akibat perang, masa kelaparan, dan kayak tadi saya bilang pandemik dan binatang buas, semuanya jadi kacau, udah jadi nggak balance lagi. Ya, inilah penghakiman yang dari meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, ya, dan sekarang ini meterai keempat, ya. Setiap meterai yang dibuka, ya, selalu ada penghakiman yang baru, yang lebih parah dari sebelumnya, ya. Jadi di sini kita lihat kematian itu bukan sesuatu yang random, ya. Ini sesuatu yang udah direkayasa, yang sistematik, karena orang menolak Yesus, ya. Ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, wow, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tadi kita lihat meterai 1 sampai meterai 4, begitu dibuka di surga, ada sesuatu yang terjadi di bumi. Tapi kali ini begitu meterai kelima dibuka, sesuatu yang terjadi di surga, ya. Di mana Yohanes melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, ini martir, ya, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus, penguasa Tuhan dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya, kita tahu, ya, semua martir yang udah memberikan hidupnya karena mereka mempertahankan iman, karena firman Allah, karena kesaksian mereka, ya. Tuhan pasti akan nggak akan diam aja, dia akan membalas, ya, semua orang-orang yang membunuh, para martir, darah martir yang tercurah, ya, Tuhan akan balas. Tapi sebelumnya Tuhan akan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Dan kita tahu banyak sekali orang-orang yang membunuh martir akhirnya bertobat. Ya, Paulus, dulu Saulus, ya, mengeksekusi orang-orang percaya. Tuhan kasih kesempatan, perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, bertemu dengan Tuhan. Bisa aja dia menolak, tapi dia menerima. Dan sampai sekarang banyak orang yang membakar gereja, yang membunuh anak-anak Tuhan. Tuhan kasih kesempatan dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk bertobat dan memberi diri mereka kepada Tuhan, dan bahkan dipakai Tuhan luar biasa, ya. Jadi di sini kita lihat Tuhan itu
semua dalam kontrolnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, kita nggak bisa suruh Tuhan cepat-cepat. Ya, Tuhan punya waktu. Ya, dan keadilan yang tertunda bukan berarti Tuhan tidak akan melakukannya. Ya, dan Tuhan benar-benar tahu setiap martir. Ya, nggak ada yang dilupakan Tuhan. Ya, ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ya, dan sekali lagi nih jubah putih seperti itu 24 tua-tua ya dikasih jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, mereka udah mati tapi rohnya itu masih sadar betul. Rohnya itu masih nuntut sama Tuhan. Ya, banyak ada yang bilang katanya kalau orang mati rohnya tidur nggak mikirin apa-apa. Tapi kita lihat sini ya di Wahyu 6 ini roh martir mereka menuntut keadilan sama Tuhan. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wow, ini udah nggak kebayang lagi. Ini yang terjadi secara fisik di dunia. Ya, dibilang sini katanya, wah ini ngeri banget ya. Gempa bumi dahsyat, matahari jadi hitam, ya. Bulan jadi merah, bintang-bintang berjatuhan, bumi menyusut, langit menyusut bagaikan gulungan kitab. Wah, saya nggak kebayang. Ini Yohanes mencoba mendeskripsikan situasi ribuan tahun ke depan ya. Dan ini terjadi bukan di dunia tertentu, ini terjadi secara global ya. Dan ini sudah terkalkulasi ya. Dan ini semua terjadi karena Tuhan kasih kuasa. Ngeri ya. Bayangkan dunia kolaps ya. Bahkan semua sistem yang ada di dunia ini digoncangkan. Dan ini Tuhan udah prediksikan ya di Matius 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Wow. Ngeri. Puji Tuhan, kita hanya melihat dari atas. Kita nggak mengalami ini karena 1 Tesalonika 5 ayat 9, kita tidak ditentukan untuk mengalami murka Allah, tapi memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Semua level orang ya, dari orang-orang pembesar, perwira, orang kaya. Sekarang Elon Musk baru aja jadi orang terkaya di dunia yang pertama mencapai $1 triliun. Semua yang berkuasa, budak sekalipun, mereka akan bersembunyi di gua-gua, di celah-celah batu karang gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia. Wow, Dia siapa? Anak domba, Yesus Kristus, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Tadi Dia Allah dan terhadap anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapa yang dapat bertahan? Ya, ngeri banget. Sampai mereka itu minta supaya mati aja.
runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia dan terhadap murka anak domba itu. Kita lihat sini, ini semua murkanya anak domba, Yesus Kristus. Kalau kita dulu ngelihat di 4 Injil, kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus lemah lembut. Kali ini ya, firman Tuhan bilang pembalasan adalah haknya Tuhan, waktunya Tuhan, dia akan lakukan semuanya itu. Ya, ini benar-benar shocking, murka anak domba, ya. Anak domba yang dulu disembelih, dibantai, disiksa, nggak membalas, disalibkan mati. Kali ini dia menghakimi dunia. Dan sayangnya manusia, orang-orang lebih memilih untuk mati, ya, daripada menghadap Tuhan, yang bertobat, ya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang bisa bertahan, katanya. Wahyu 6 ini bukan maksudnya untuk menakut-nakuti orang percaya, tapi di sini mengingatkan kita lagi, ya, untuk ini hal-hal yang penting, urgent, yang harus kita waspadai, ya. Dan kita tahu dari pembacaan ini bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik, ya. Sejarah akan maju terus menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan luar biasa, ya. Tapi kita semua orang-orang percaya, kita sudah dimeteraikan, kita aman, kita tidak akan mengalami murkanya Tuhan, karena Tuhan tidak akan menghukum orang benar dengan orang yang tidak benar, ya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu di Wahyu 7.